Salam jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Minggu 8 Januari 2023, Hari Raya Penampakan Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang menghadirkan 3 raja dari timur dengan dibimbing oleh bintang. Ketiga raja dari timur itu berani menanggalkan segala atribut yang menjamin kenyamanan dan keamanan diri mereka dan mengikuti bimbingan bintang untuk bertemu dengan Yesus. Ketiga raja dari timur itu tidak hanya sebatas mengikuti bimbingan bintang, tetapi juga ada dorongan hasrat yang begitu kuat untuk mau mencari, menemukan, dan menyembah Yesus. Itulah sebabnya mereka tidak mau menunda-nunda waktu dan tidak mau kehilangan kesempatan berahmat dalam mengikuti bimbingan bintang. Berkat kesetiaan mereka dalam mengikuti bimbingan bintang, ketiga raja dari timur itu akhirnya boleh berjumpa dengan Yesus dan menyembah Dia. Saudara-saudari, tujuan utama ketiga raja dari timur itu ke Bethlehem adalah untuk menyembah Yesus. Dan adalah sebuah sukacita yang sangat besar ketika mereka menemukan yang mereka cari. Mereka menyembah Yesus dan mempersembahkan harta kekayaan mereka kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau persembahan itu diberi dari hati, maka akan mendatangkan sukacita abadi. Kalau persembahan itu diberi bukan dari usaha dan pekerjaan kita sendiri, tetapi semata-mata hasil curi atau korupsi, maka sesungguhnya tidak akan mendatangkan sukacita abadi. Itu berarti bahwa sukacita kita di dalam tindakan memberi itu hanya bersifat sesaat saja dan akan cepat menghilang. Karena itu, apapun bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan harus sungguh-sungguh datang dari hati dan bukan karena terpaksa. Orang yang memberi dengan terpaksa biasanya suka mengeluh. Orang yang memberi dengan terpaksa adalah dia yang memberikan persembahan bukan karena hasil dari usaha dan pekerjaannya sendiri, tetapi karena hasil curi atau korupsi. Itu berarti nilai dari tindakan pemberian itu semata-mata hanya mau mencari popularitas atau ketenaran diri. Saudara-saudari, setelah kita melihat sikap iman ketiga raja dari timur, kita juga melihat sikap dan perilaku seorang Herodes. Herodes adalah seorang pribadi yang sungguh berkuasa. Adalah sangat lucu bagi Herodes kalau dia merasa bersaing dengan kelahiran seorang bayi yang adalah raja baru di Bethlehem. Karena merasa bersaing dengan kehadiran bayi Yesus itu, maka Herodes tidak mudah menanggalkan segala bentuk kekuasaannya untuk mau berjumpa dengan Yesus. Dia malah mengatur siasat dan rencana niat buruknya untuk membunuh Yesus. Sikap Herodes sesungguhnya mewakili gambaran diri kita yang mudah merasa disaingi dan tak berguna lagi, lalu membangun siasat dan niat jahat atau buruk. Bahwa bukan niat baik untuk menyembah Yesus sebagaimana yang diucapkannya sendiri. Kata dan perbuatan kita seringkali berjalan bertentangan. Kita terkadang berbicara yang baik-baik, namun hati kita bisa penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, dan iri hati, lalu membangun sikap niat kita yang buruk dan jahat. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita bukanlah anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang. Dan terang itu sesungguhnya bersumber pada Tuhan yang telah membimbing ketiga raja dari timur untuk bertemu dengannya. Mari kita singkirkan segala macam bentuk penghalang di dalam diri kita yang membuat kita tidak terfokus dalam mencari, menemukan, dan menyembah Yesus. Emas, kemenyan, dan mur tidak kita punya, tetapi yang bisa kita persembahkan adalah diri kita seadanya dengan segala bentuk dosa, kelemahan, dan kekurangan manusiawi kita.
Diri kita yang berdosa kita persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat menguduskannya dan membuatnya menjadi pantas dan layak di hadirat-Nya. Kita tidak punya banyak barang emas, kemenyan dan mur, tetapi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah hati, pikiran, bakat, talenta, dan segala macam bentuk kemampuan di dalam diri kita untuk kebaikan banyak orang dalam pelayanan kita. Semuanya itu semata-mata hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan bukannya untuk mencari popularitas atau ketenaran diri kita. Kita tidak menyimpan dan memiliki banyak harta duniawi, tetapi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah segala bentuk perbuatan baik kita yang selalu tetap bercahaya, laksana bintang yang dapat membimbing banyak orang untuk boleh menemui Tuhan dan mau menyembah Dia. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.